Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Bapak keluar nih. Bang. Sore Bapak. Bang, jangan dihalangin Bang. Sedikit Bapak. Sedikit sedikit Pak. Pernyataannya Pak. Pernyataan kita nih Pak. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Emang. Pak, lihat sini Pak. Bang, oke. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja ke tim kuasa hukum ya. Berapa hari Pak di Jakarta Pak? Belum tahu. Gimana? Ya pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo nggak Pak? Pak, kalau Ya, yang Sespim udah. dikritisi itu Pak, pertemuan dengan Sespim dikritisi gimana Pak tanggapannya? Pertemuan dengan Sespim Polri ini Pak. Ya kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut, kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim, itu datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa, saya sampaikan yang saya tahu. Yang saya nggak tahu, nggak mungkin kan saya sampaikan. Matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah. Pak, terkait dengan adanya dukungan PAN untuk sudah sowan ke Bu Mega belum Pak? Pak? Lewat Pak, sudah sowan belum Pak ke Bu Mega? Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya Pak. Nggak bisa nempel Bang. Persiapan ya, 30 detik terakhir. Udah ya, gantian ya? Oke, gantian. Makan di... Dia keluar, mau keluar. Bapak mau keluar. Ini keluar nih. Ini Oke. Soal pertemuan ini Mas. Gimana? Ini Bang yang ada lampunya Bang. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum sebagai kuasa Bapak. Melakukan laporan ya Pak, kepolisian. Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi sendiri. Tadi arahan Apa Bang? Tadi Bang, ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi?
Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya, Belum masih dipastikan akan melakukan atau enggak ya? Menuju ke sana. Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun tuh kan yang bakal- spill ya. Aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu bang? Atau konten kreator? Mungkin Warga Indonesia. nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi Tadi kira-kira belum ada seperti apa. perintah. Masih didiskusikan lah, masih Bang, diskusikan. kalau gugatan yang SMK gimana bang? Mobil SMK terkait gugatan Pak Jokowi. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu, Mas. Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? Mungkin 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yakub ini sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti? Gini, Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu. Sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini.